فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustadz, saya seorang penuntut ilmu di Pulau Jawa. Alhamdulillah telah bisa berbahasa Arab dan mempelajari beberapa buku ulama dari guru. Pertanyaan saya, Ustadz, kapankah saya dibolehkan menelaah kitab sendiri tanpa bimbingan guru? Adakah batasannya, Ustadz? Jazakumullah khairan. Batasannya ada dua. Yang pertama, dia sudah belajar bidang ilmu itu dari guru. Jadi kalau dia belajar ilmu misalnya nahwu, dia sudah belajar misalnya kitab Ajurumiyah, Mutammim al-Ajurumiyah, Qatrun Nada, dia belajar Alfiya Ibnu Malik, Awdahul Masalik, Mughnil Labib. Itu buku-buku penting di dalam masalah nahwu dan saraf dan ma'ani kalimat. Jadi kalau dia belajar itu dari guru, dia punya kemampuan untuk menelaah di dalam hal tersebut. Iya. Sama kalau misalnya dia belajar menelaah di bidang hadits, mustalah hadits misalnya, itu dia sudah belajar dari guru ilmu mustalah dengan berurut. Misalnya diambil matan al-qabul hadits atau matan al-Baiquniyah, atau dia baca Nukhbatul Fikr, atau dia baca setelah itu Ikhtisar Ulumul Hadits, atau kalau dia baca Nushatun Nadhar, syarah dari Nukhbah itu, kemudian dia baca At-Taisir wa Taqrib karya Nawawi. Kalau dia belajar lagi dari guru, diambil dengan syarahnya Tadribur Rawi oleh Suyuti, kemudian dia baca Muqaddimah Ibnu Salah. Ya, paling tidak dia baca Ta'liqat dari Al-Iraqi di dalam At-Takyid wal Idah. Kalau dia baca hal itu dari guru, dia silahkan dia mutalaah di ilmu hadits. Sebab di ilmu Jarh wa Ta'dil itu ada ilmu khususnya di dalam hal tersebut tentang tingkatan rawi-rawi. Dia hendaknya duduk dari guru yang jago dan menguasai ilmu rawi. Kalau militer rawi itu perlu guru ya yang memahami di dalam hal tersebut. Jadi kalau dia sudah duduk talaki, artinya dia sudah punya keahlian untuk menelaah. Kemudian hal kedua yang diperlukan, dia perlu persaksian dari guru bahwa dia sudah layak untuk menelaah. Sudah layak untuk menelaah. Karena pembahasan masuk ke dalam menelaah, kemudian mengumpulkan pembahasan dari seluruh sudutnya, kemudian dia menguatkan, mentarjih, itu ilmu tertentu. Ya banyak ilmu yang diperlukan di situ. Dan perlu guru yang ahli memandang dia layak di dalam hal tersebut. Tapi kalau sekedar pembahasan ringan, menelaah dalam arti mana yang ringan, ya sekarang saya baca sebuah ayat, saya mau tahu tafsirnya apa, maka saya buka buku tafsir. Ya paling tidak saya dengarkan dulu dari ulama yang paling terdekat di masa sekarang, guru yang terpercaya misalnya, ya apa penjelasan mana ayat tersebut. Ya, misalnya yang beredar sekarang ya dari tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau diambil dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh bin Baz, ya yang mensyarah dari ayat-ayat tersebut, itu bagus ya. Tapi setelah itu misalnya dia cocokkan dari beberapa buku tafsir, misalnya diambil dari tafsir ulama kita, dari ulama Syafi'iyah, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi, ya. Kemudian dia mengambil dari tafsir As-Sam'ani, maka itu adalah hal yang bagus. Ya, jadi itu menelaah. Adapun kalau dia baca di tafsir misalnya seperti tafsir Jalalain atau tafsir Al-Baydawi, itu bagus ya, cuma itu perlu ilmu lain dan butuh bimbingan guru secara khusus dalam membaca sebagian tafsir, yang di dalam tafsir itu kadang ada sebagian hal yang dikritik terhadap ulama yang menulisnya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Masya Allah, ahsanallahu ilaik, barakallahu fiik.